Thunder kan? Thunder yang buat presidensi itu dari Udah itu plus sama Drigen. Aduh, Drigen nggak boleh. tapi masih ada yang nakal. Kalau sama tanah nggak boleh, cuma ya Thunder sekarang Thunder lingkungan. Ada yang nakal. Thunder kampungnya. Enggak. Isi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan kembali di sore yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis ilmu untuk kita saling mengingatkan di antara kita, untuk senantiasa kita bisa tolong menolong di dalam perjalanan kita, perjalanan ilmu ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita ambil peringatan dari apa yang telah ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih bin Ishaq tentang bagaimana perjalanan para ulama dahulu mereka menuntut ilmu. Dan ternyata ilmu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang mencarinya adalah merupakan perjalanan yang seseorang itu harus banyak sabar di dalam perjalanan ini. Dan itu telah dilalui oleh mereka para salafus saleh. Bagaimana mereka bersabar dan bagaimana mereka menahan beratnya perjalanan ilmu ini. Dan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan janjinya kepada mereka, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat-derajat mereka di dunia dan di akhirat. Mereka menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di dunia. Kelak di akhirat mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan di dalam hadis, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
perjalanan orang-orang yang mereka mencari ilmu adalah merupakan perjalanan orang-orang yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu seseorang itu kenal dengan Allah, bisa beribadah kepada Allah dan bisa menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu seseorang itu akhirnya kenal dengan larangan-larangan Allah, sehingga seseorang itu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan hingga akhirnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perjalanan ilmu ini adalah merupakan perjalanan yang seseorang harus betul-betul bisa merendahkan dirinya. Harus orang-orang yang siap capek, harus orang-orang yang siap lapar, harus orang-orang yang mereka siap menahan beratnya perjalanan menuntut ilmu. Oleh karenanya beliau, ketika beliau menceritakan kepada kita semua di dalam pembahasan ma'rifatu kaifa tahammal as-salafu al-masyaqqa wal masa'iba li ajli talabil ilmi, bagaimana para salafus saleh begitu sabarnya membawa beratnya kemudian ujian-ujian karena menuntut ilmu, yang telah diceritakan oleh beliau bagaimana perjalanan seorang para ulama, salah satunya yaitu perjalanan Baqi bin Mukhallad al-Andalusi rahimahullah ta'ala kepada Imam Ahmad. Bagaimana beliau belajar menuntut ilmu, berjuang mengambil hadis dari hari ke hari, sampai hingga akhirnya dari bulan ke bulan safar dari negeri Andalus yang sekarang adalah merupakan negara Spanyol menuju ke Baghdad, ke Irak, untuk menemui seorang guru yaitu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan apa yang diceritakan oleh beliau, bagaimana perjalanan para ulama yang lain tentang perjalanan menuntut ilmunya mereka. Kata beliau, qala Ibnu Madini, qila li Sya'bi rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Madini seorang muhaddits, beliau mengatakan qila li Sya'bi, dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, min aina laka hadzal ilmu kulluh, dari mana kau dapatkan ilmu ini semuanya? Karena Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala ma'ruf bil ilm, dia adalah seorang alim. Ditanya oleh Imam, dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, dari mana kau mendapatkan ilmu ini semuanya? Waalaikumsalam. Maka beliau menjawab, faqala binafil i'timad wa sayri fil bilad wa sabrin ay alal masa'ibi wal masyad kasabril himar wa bukuril kabukuril ghirab atau ghurab. Maka beliau menjawab, aku mendapatkan ilmu ini binafil i'timad, dengan aku tidak pernah bergantung kepada orang lain, selalu berusaha untuk apa? Tegar di dalam perjalanannya sendiri. Kemudian wasairi fil bilad, aku mendapatkan ilmu yang begitu banyak ini karena apa? Berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Bagaimana para ulama dahulu mendengar bahwasanya di situ ada seorang ulama alim yang mengajarkan ilmunya, safar mereka menuju ke tempat tersebut untuk belajar ilmu. Dari satu tempat, dari satu negeri ke negeri yang lain. Kemudian kata beliau, wasabrin kasabril himar, yaitu aku sabar atas musibah-musibah atau ujian-ujian. Begitu beratnya menuntut ilmu, kasabril himar, seperti apa? Sabarnya himar. Tahu Pak kenapa himar itu dikatakan hewan paling sabar? Himar itu disuruh bawa barang yang berat apa? Gak pernah protes. Ya, sudah bawa barang berat, kemudian apa? Disuruh jalan sejauh-jauhnya. Kemudian apa? Kadang kalau dia berhenti, dipecut. Tahu dipecut?
dicambuk, gitu. Dicambuk. Itu himar. Mana ada himar protes? Gak mau berat, enggak, harus butuh sabar. Seorang penuntut ilmu kadang disuruh ngapal ini, aduh susah. Ya. Kadang disuruh merajaah, masih belum ada waktunya. Maka ini yang dikatakan oleh beliau Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, orang-orang yang mereka ketika beliau ditanya dari mana kau mendapatkan ilmu ini, kata beliau binafil i'timad wasayri fil bilad wasabrin kasabril himar, sabar seperti sabarnya himar, keledai. Kemudian apa? Wabukurin kabukuril ghurab, begitu pula saya mencari ilmu ini, bukur kabukuril ghurab, berangkatnya pagi petang hari, seperti apa? Burung gagak. Bagaimana burung gagak? Ya kan? Di malam hari atau di penghujung malam itu sudah mulai keluar bunyinya. Nah, ini orang-orang yang mereka menuntut ilmu harus sabar dengan hal-hal yang seperti ini. Kadang ustadznya, gurunya bisa di waktu-waktu tersebut. Dan kita pernah membaca bagaimana para ulama dahulu mereka berangkat menuju ke gurunya. Itu apa? Itu sebelum fajar itu semua muncul. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau diantar oleh ibunya ya, untuk berangkat belajar menuntut ilmu itu. Coba sebelum apa? Sebelum fajar harus mengantarkan Imam Syafi'i kepada guru. Ini perjuangan seorang yang mereka mau menuntut ilmu. Harus sabar, kemudian harus siap dengan beratnya perjalanan menuntut ilmu. Bukan seperti yang sekarang. Kadang orang-orang yang mereka menuntut ilmu selalu diiming-imingi dengan apa? Diiming-imingi dengan yang enak-enak. Kamu nanti kalau kamu mondok enak di sana, ya. Kamu nanti di sana itu apa? Ada kolam renang. Nanti di sana itu bisa main basket, bisa main volley, bisa main ini, bisa main ini, bisa main itu. Coba bagaimana Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala mendapatkan ilmu itu dengan apa? Dengan renang, dengan main basket, nah. Dengan ditunjukkan yang nyaman-nyaman, nah. Tapi ketika Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala ditanya bagaimana kau mendapatkan ilmu ini semuanya, beliau mengatakan apa? Sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang mudah. Sayr fil bilad, jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian apa? As-sabru kasabril himar, harus sabarnya itu seperti sabarnya apa? Keledai. Begitu pula harus bangun di pagi hari seperti halnya burung gagak. Ini yang beliau ceritakan. Coba Pak, anak kita kalau kita omongin seperti itu, nak kamu kalau mau mondok, kamu harus siap susah. Mau mondok nggak anak? Hah? Nggak mau. Oh kita ceritakan kepada anak kita itu yang enak. Oh enak loh Pak, jadi ustaz itu. Apalagi belajarnya, kamu di sini belajarnya kamu nanti dapat kayak gini. Makanya aku ayam, ya kan? Makanya daging, ya kan? Semuanya lengkap di sana, fasilitas mantap, ya kan? Itu yang diceritakan. Terus kira-kira dengan perjalanan seperti itu, apakah anak kita akan mendapatkan ilmu seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi? Maka semua monggo dijawab masing-masing. Ini yang dikatakan oleh para ulama dahulu. Dan disebutkan kata beliau an Ishaq bin Rahawi rahimahullah ta'ala, dari Ishaq bin Rahawi rahimahullah ta'ala qala lamma kharaja al-Imam Ahmad ila Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani. Kata Ishaq bin Rahawi, beliau menceritakan tentang Imam Ahmad, bagaimana perjalanan beliau. Yang kita ma'ruf, Imam Ahmad adalah merupakan imam ahli sunnah. Yang kita ketahui bahwasanya Imam Ahmad seorang muridnya Imam Syafi'i, tapi apa? Jauh lebih unggul daripada Imam Syafi'i dari sisi hadis, ilmu hadis. Makanya Imam Syafi'i bangga banget dengan Imam Ahmad. Ada murid yang bisa mengalahkan beliau. Bagaimana perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu? Kata beliau, tatkala Imam Ahmad keluar kepada Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani rahimahullah ta'ala rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya.
liyathlubal ilma alaihi fi San'a, untuk Imam Ahmad ini menuntut ilmu ke San'a. Coba dari Baghdad sudah datang ke Imam Syafi'i yang ada di kota Mekah. Ya. Dari Mekah ketika beliau harus mau menuntut ilmu ke Abdul Razak bin Hammam, jalan lagi ke Yaman, ke San'a. Anak saja naik bis saja capek, apalagi jalan kaki. Anda pernah naik bis dari San'a sampai ke Mekah itu pernah? Itu begitu capeknya. Gitu. Perjalanan yang jauh. Wis bis elek-elek, gitu. Apalagi ini Imam Ahmad jalan. Kemudian apa yang beliau ceritakan? Kata beliau, nafadat nafaqatuhu wa tahat. Habis Pak bekalnya Imam Ahmad itu, Pak. Habis bekalnya Imam Ahmad. Dan tidak tersisa sedikit pun dari bekalnya Imam Ahmad. Apa yang terjadi? Kata beliau, fa'akkara Ahmad nafsahu min ba'dil jammali, ay amila ajiran ladaihim liyuhassila ba'dal mali. Beliau apa? Imam Ahmad memperkerjakan dirinya kepada orang lain, ya, nawarkan dirinya kepada orang lain supaya menjadi apa? Menjadi ajir, menjadi orang yang bekerja untuk mendapatkan sebagian apa? Sebagian harta. Untuk supaya beliau mendapatkan apa? Mendapatkan sebagian apa? Sebagian bekal di dalam perjalanan menuju Imam Abdul Razak bin Hammam di sana. Dan seperti ini para ulama. Padahal mereka kalau seandainya mau, mereka bisa mengatakan anak thalabatul ilm fakir. Ya. Habis itu bukan hanya thalabatul ilm fakir saja, tapi apa? Ibnu Sabil berhak untuk mendapatkan zakat, sangat berhak. Tapi itulah izahnya para ulama. Ketika mereka menuntut ilmu mengajarkan mereka untuk izah. Saya nggak punya uang, saya kerja. Bukan thalabatul ilmnya yang dijual. Bukan menuntut ilmunya yang dijual, bukan. Betapa banyak orang sekarang justru malah menjual thalabatul ilm untuk mendapatkan sebagian harta. Imam Ahmad perjalanannya menuju ke sana udah habis nafkahnya, tapi justru malah beliau apa? Justru malah beliau kerja untuk mendapatkan sebagian hartanya. Dan ini biasa memang. Kalau kita di perjalanan menuju ke Yaman atau di Yaman sendiri itu biasa. Kita datang ke sawah, kemudian kita ngomong, saya butuh kerja, mau nggak kamu memperkerjakan saya? Dan dikasih, iya kalau mau ya silakan dipekerjakan ini, kemudian dikasih harta. Kenapa? Karena Anda sendiri pernah mengalami hal tersebut. Ketika sudah habis uang, ya kan? Karena ketika itu saya di Yaman, saya harus punya uang paling nggak 1 tahun itu 1.500 real Yaman. Kurang lebih 1000 itu 50.000 uang Indonesia kita. Berarti butuh berapa? 150.000. 150.000. Akhirnya biasanya saya kalau sudah habis uang, maka saya datang ke petani. Saya katakan kepada mereka, saya panggil mereka, paman, butuh bekerja enggak? Untuk sehari atau 2 hari atau 3 hari. Makanya mereka biasanya, ya nggak apa-apa kamu kerjakan, kamu bersihkan ini atau kamu panen gandum dan lain sebagainya. Sehari dikasih 1.000 real, 50.000 kerja. Akhirnya 3 hari kerja, selesai kerja, ya sudah buat menuntut ilmu selama setahun. 1.500 itu untuk setahun, 150.000 Pak. Ya. 150.000. Kenapa? Karena kita pengen mau makan apa? Abdul Walad. Ada di Yaman itu namanya snack Abdul Walad, itu cuma 10 real. Teh itu 5 real, murah. Ya. Kalau kita punya 1.500, banyak duit kita di situ. Ya, sabun dikasih. Ya. Untuk cuci baju itu sabun dikasih. Itu botol aqua itu Pak yang itu dipotong setengah. Nah setiap minggu dikasih setengah botol aqua ditakar untuk kita cuci baju. Dikasih sama buruh kita. Maka ini perjalanan seorang yang menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau apa? Beliau amila ajiran ladaihim liyuhassila ba'dal mal.
ila an wasala San'a, sampai hingga akhirnya beliau sampai ke San'a. Apa kata beliau Imam Ishaq bin Rahawi, wa kana ashabu Ahmad qad aradu alaihi al-musa'adah wal musa'adata wal muwasata falam yaqbal minhum syai'an. Padahal teman-temannya Imam Ahmad itu apa? Telah menawarkan ke Imam Ahmad itu musa'adah, bantuan, keringanan, yuk kita bareng-bareng, dikasih harta. Tapi bagaimana insannya Imam Ahmad di dalam perjalanan ilmu? Di dalam perjalanan ilmu, justru malah apa? Enggak, saya menuntut ilmu pakai uang saya sendiri. Ini menunjukkan insannya seorang menuntut ilmu. Jangan aji mumpuk. Jangan kita aji mumpuk. Kalau perjalanan ilmu, subhanallah, kadang kita itu berat untuk mengeluarkan harta kita. Tapi giliran subhanallah yang lain, begitu mudahnya kita untuk mengeluarkan harta kita. Justru perjalanan ilmu, kalau bisa kita keluarkan dari harta kita. Karena apa? Dari situlah keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, kepada harta kita, kepada keluarga kita. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mau dibantu sama temannya. Tapi ya bagaimana Imam Ahmad? Tidak perlu. Kenapa? Karena ini perjalanan ilmu, ini perjalanan mulia. Saya harus pakai harta saya sendiri, dan saya harus kerja sendiri untuk ilmu. Nah, ini qanidillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang apa? Tentang izzah, tentang ilmu, tentang perjalanan dicontohkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Bukan perjalanan yang mudah, perjalanan yang berat. Kita saja subhanallah numpak motor long jam aja sudah terus mulai oleng-oleng. Naik motor 2 jam itu aja sudah mulai oleng-oleng, ya enggak Mas Edi? Untuk menuntut ilmu. Ini bagaimana Imam Ahmad perjalanan dari Mekah menuju ke San'a. Berat perjalanan tersebut. Kemudian juga diceritakan, wa qala Ahmad bin Sinan al-Wasiti, balaghani anna Ahmad rahana na'lahu inda Khubas ala ta'amin ishtarahu minhu inda khurujihi minal Yaman. Disebutkan oleh Ahmad bin Sinan al-Wasiti. Ini masih menjelaskan tentang ceritanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berjalan dari Baghdad menuju Mekah menuju ke Yaman, ya kan, untuk menuntut ilmu. Perjalanan menuju ke Mekah habis bekalnya kerja. Habis bekalnya akhirnya apa? Akhirnya kerja. Sampai ke San'a. Ketika sudah sampai ke San'a, akhirnya apa? Kata beliau, balaghani anna Ahmad telah mengabarkan bahwasanya Imam Ahmad ini apa? Rohana na'lahu inda Khubas. Ternyata beliau ini apa? Beliau ini menggadaikan apa Pak? Sandalnya Pak. Kemana? Ke tukang roti. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu gadaikan sandalnya ke tukang roti. Kenapa? Ala ta'amin ishtarahu minhu inda khuruji minal Yaman. Beliau itu harus menggadaikan sandalnya ke tukang roti untuk apa? Untuk makanan yang dia beli Pak. Subhanallah, kita alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para aimah dahulu belajar menuntut ilmu, untuk makanan saja harus apa? Loh, sandal tak gadekno. Harus sandal yang digadaikan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan roti. Kemarin dahulu sampai lebih makanan. Mau sampai pisang sampai dibawa pulang lagi ya? Berarti apa? Oh, lebih beras ternyata sampai lebih masaknya lebih sampai diambil sama Mas Adi yang masih mentah, ya kan? Berarti dibawa pulang lagi. Ini kan menunjukkan kita ini dikasih subhanallah kenikmatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ahmad, seorang imam. Untuk makan saja Pak, harus gadaikan sandal itu Pak. Harus mengandalkan sandalnya. Ketika beliau keluar dari Yaman tidak punya Pak, tidak punya makanan. Tapi apa? Yang beliau sabar, tahu bahwasanya apa? Ya perjalanan hidup ini ya seperti ini. Kadang kita ini qanidillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita itu kadang menuntut ilmu, ya kan? Dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang. Alhamdulillah, anak dalam keadaan lapang, anak menuntut ilmu. Kenapa? Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala hartanya, kerjanya
belajarnya juga alhamdulillah dimudahkan, akhirnya semangat dalam menuntut ilmu. Kekayaannya mulai berkurang sedikit. Apa yang terjadi? Alasan, Ustaz Afwan sibuk kerja, Ustaz butuh ekonomi, Ustaz kan gak ngasih duit ke saya, ya kan? Itu kan bahasa yang paling banyak keluar, ya. Enak Ustaz Isubri habis duit di aku. Nah seperti ini pernah saya dengar perkataan yang seperti ini ada. Sehingga apa? Kita lihat bagaimana perjalanan para a'immah dahulu. Mereka miskin, kurang, mereka terus-menerus dalam perjalanan ilmu mereka, gak berhenti. Ketika mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Ahmad sudah jadi seorang ulama, ya kan? Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau ketika Imam Ahmad khalifahnya Al-Mutawakkil sudah menolong sunnah, bagaimana Imam Ahmad mau dimuliakan oleh mereka? Apakah Imam Ahmad terus berhenti? Imam Ahmad dalam keadaan miskin menuntut ilmu, dalam keadaan kaya, dalam keadaan mapan, dalam keadaan khalifah bersama dan selalu mendukung Imam Ahmad. Imam Ahmad terus berlari-lari untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan para ulama itu harta mereka mau dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya, itu tidak mengganggu perjalanan ilmu mereka. Karena tidak ada hubungannya. Yang menuntut ilmu yaitu amanah kehidupan. Kaya dan miskin itu hanya yudawilu bainan nas, hanya diputar-putar sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dikasih lapang, besok kita dikasih sempit ini, kemudian besoknya lagi kita dikasih lapang. Tapi apa? Ilmu tidak pernah berhenti. Ilmu terus jalan. Karena para a'immah tahu bahwasanya ini adalah merupakan apa? Amanatul hayah. Ini adalah merupakan amanah kehidupan kita yang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan harta kita. Kalau kita lagi banyak uang, kayaknya kita belajar untuk ilmu dan lain sebagainya. Ketika kita dalam keadaan miskin, kemudian kita mau meninggalkan, enggak. Justru apa? Justru dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan sedang, dalam keadaan kita dilapangkan, harusnya seseorang itu berusaha untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diceritakan tentang perjalanan Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam perjalanan ilmu mereka. Kemudian disebutkan Haka As-Sam'ani rahimahullah taala telah menceritakan Imam As-Sam'ani rahimahullah taala qala wa sami'tu ba'dal masyayikh yaqul, saya mendengar sebagian guruku mengatakan kana Muhammad ibn Tahir Al-Maqdisi yamshi fi lailatin wahidah ay li ajli talabil ilmi wa tahsilihi. Beliau menceritakan tentang Muhammad ibn Tahir Al-Maqdisi. Ini pernah diceritakan Muhammad ibn Tahir Al-Maqdisi ini, bagaimana beliau berjalan, ya kan? Bagaimana beliau menuntut ilmu sampai beliau apa? Kencing darah. Ya, ini Muhammad ibn Tahir sampai beliau kencing darah karena jalan di negeri Irak, ya. Saking panasnya negeri Irak dan negeri Mekah. Nah, Muhammad ibn Tahir beliau berjalan yamshi fi lailatin wahidah. Beliau berjalan itu untuk tujuan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu qariban min sab'ata asyar farsakhan. Beliau berjalan itu sampai 17 farsakh. Dan kenapa para ulama dahulu itu berjalannya malam? Bintang. Karena kalau jalan siang nggak ada petunjuk. Orang-orang Arab dahulu itu kalau mereka berjalan di malam hari. Mereka lihat bintang. Saya mau ke arah Mekah, lihat, oh Mekah itu ada bintang ini. Saya mau ke arah Najd ke sini. Mereka lihat itu bintang. Itu kesempatan mereka untuk berjalan dan menempuh perjalanan tersebut. Di satu sisi nggak panas, di sisi yang lain apa? Mereka mendapatkan petunjuk dari bintang-bintang tersebut. Nah, kata beliau, semalamnya beliau itu kurang lebih berjalan itu 17 farsakh. Wal farsakh yusawi takriban 5 km. Satu farsakh itu kurang lebih sekitar berapa? 5 kilo. Wa ala hada faqad kana al-Maqdisi yamshi fi lailatil wahidah qarabata 85 km li ajli talabil ilm. Kalau 5 kali 17 kurang lebih berapa?
85 semalam itu beliau jalan. Masa satu safar 85 kilo jalan dalam waktu satu malam. Dari mana Pak? Sini kemana Pak? 85 kilo. Nah. Taman Safari. Taman Safari. Cikampek masih ke sana lagi, Cikampek pirang kilo, 60 sekian atau 70 sekian. Ini 85 kilo jalan Pak. Dan sekarang antum jalan itu apa nggak dikatakan gendeng? Kalau kita kan sekarang jalan kaki dikatakan apa? Ya orang gila, kemana motornya kayak gendeng aja. Maka ini yang dilakukan oleh Imam apa? Imam Muhammad bin Thahir al-Maqdisi untuk menuntut ilmu. Tapi beliau apa? Sabar di dalam perjalanan ilmu tersebut. Mereka nggak perlu, mereka nggak ngerasa berat dalam perjalanan ini. Jalan kaki 85 kilo. Pak, salam 12 berapa kilo Pak? 15. Hah? 13 kilo. Wes kono numpak motor. Gitu kan? Itu saja sudah numpak motor. Kita sudah anggap apa? Jauh kita sudah anggap jauhnya banget. Apa kita nggak malu sama Muhammad bin Thahir al-Maqdisi jalan kaki? Tapi apa? Yang beliau nggak malu. Beliau terus berjalan menuntut ilmu dan terus dijalani perjalanan ilmu tersebut. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tolong. Makanya kata beliau, wa kana yamshi 'ala dawami bil laili wan nahar 20 farsakhan. Kalau beliau di siang hari dan malam hari itu 20 farsakh. Berarti siang harinya beliau cuma berjalan 3 farsakh, 15 kilo saja. Tapi kalau malam beliau bisa berjalan sampai apa? Sampai 17 farsakh. Di siang hari jalannya 3 farsakh. Ai qarabatan mi'ata kilometer, hampir 100 kilo jalan kalau perjalanan siang dan malam. Ini perjalanan Imam Muhammad Thahir al-Maqdisi untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kadang kita ini subhanallah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tuku bensin 10.000, ya. Itu pun kalau seumpamanya dari rumah dibuat ke Sau belajar, ya. Itu pun kadang apa? Bisa sampai seminggu. Ya. Kalau cuma Sau rumah, itu bisa seminggu insya Allah. Tapi kadang kita subhanallah malasnya gitu. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kadang butuh diawe-awe, kadang butuh dijak, kadang harus disemangati sama Juna. Ayo teman-teman semangat, gitu. Kenapa gak tumbuh semangat di dalam diri kita, dalam kita sendiri? Ya. Kenapa gak tumbuh semangat di dalam diri kita? Oh iya, saya menuntut ilmu. Ini ibadah. Ini adalah sebuah ibadah. Maka ini panidillah rahimani wa rahimakumullah, harus sabar. Harus sabar. Dan harus siap dengan segala ujian. Capek, podo capek. Gitu. Kalau capek, ya sama-sama capek gitu. Kalau seandainya sibuk, ya sama-sama sibuk. Ya. Lek ustadznya bisa duduk di sini dari Senin sampai Jumat, paling tidak sebenarnya antum juga harus bisa duduk Senin sampai Jumat. Kadang Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ngilang. Ya. Ada yang munculnya lain lagi, Rabu, Kamis, Jumat, Senin kosong nggak datang. Tiket. Terus kayak tiket gantian, janjian. Ada lagi yang subhanallah datangnya Senin, Rabu, Jumat. Terus ustadznya kok takut dino kan seperti ini. Ada lagi yang datangnya seminggu sepisah. Satu bukan cuma sekali. Apa sih ikhwan beratnya untuk kita ngapal? Makanya kan saya sering ngomong, saya nggak butuh setoran banyak. Yang saya butuhkan antum setoran sedikit makan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan ke antum. Gitu. Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu? Ketika kita ada keinginan, oh iya benar ada thalabatul ilm, gitu. Semangat di dalam menuntut ilmu itu muncul dari jiwa kita dan kita apa? Pengen dari sedikit. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Terus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu datang. Terus kemudian apa? Mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Allah itu kan melihat.
Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah melihat, dari penglihatannya Allah, di situ semuanya apa? Semua sifatnya Allah Subhanahu wa taala muncul. Berawal dari mana? Berawal dari maha ilmunya Allah, berawal dari maha melihatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba kok benar, jujur, ya kan? Ikhlas. Kemudian apa? Sungguh-sungguh, di situ Allah, tolongannya Allah datang, taufiknya Allah muncul, ya kan? Rahmatnya Allah kepada seseorang itu muncul. Tapi kalau itu kok nggak ada, dari penglihatannya Allah kok nggak dilihat sungguh-sungguhnya, nggak dilihat perjuangannya, nggak dilihat dia memantaskan diri untuk itu, ya bagaimana taufiknya Allah muncul, pertolongannya Allah datang? Maka ini walillahi rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya para ulama ini ketika mereka harus berjalan begitu jauh, maaf, bukan untuk mencari sensasi sebenarnya. Ketika mereka harus susah, ya memang keadaan mereka seperti itu. Tapi apa? Himmah aliyah yang menjadikan mereka seperti itu, harus kuat berjalan. Keinginan yang kuat, saya ketemu guru, saya mendapatkan nasihat, saya mendapatkan manfaat, itu yang menjadikan mereka akhirnya berjalan sampai beratus-ratus kilo, hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tolong. Mereka memantaskan diri dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Ketika mereka bersungguh-sungguh jujur di dalam perjalanan ilmu, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan tolong, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau ceritakan imam yang lain, bagaimana para ulama mereka berjalan dan menuntut ilmu di dalam perjalanan mereka, dengan beratnya, dengan susahnya, tapi mereka apa? Sabar di dalam perjalanan ilmu. Karena Al-Hafidz Abul Ala Al-Hamdani rahimahullah ta'ala yamshi fil yawm al-wahid 30 farsakhon. Ini lebih-lebih lagi. Beliau Al-Hafidz Abul Ala Al-Hamdani rahimahullah ta'ala, beliau berjalan pada satu hari, ya kan? Itu berapa? 30 farsakhon, 30 farsakh. Berarti berapa? 150 kilo. Ai qarabatu 150 kilometer li talabil ilmi wa tahsili. 150 kilometer berjalan dalam waktu satu hari satu malam untuk belajar, untuk apa? Untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Beliau wasafar ila Baghdadin wa Asbahan iddata marrat masyian ala qadamaihi hamilan kutubahu ala dhahrihi. Beliau jalan dari menuju ke Baghdad, ke Irak, kemudian ke Asbahan, ke arah Iran, ya, beberapa kali. Dan beliau berjalan dalam keadaan jalan kaki di atas kaki mereka. Ini yang apa? Yang mereka lakukan. Hamilan kutubahu, dan beliau apa? Beliau dalam keadaan membawa kitabnya ala dhahri. Sudah gitu gendong kitab. Gendong kitabnya. Ya. Ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan perjalanan mereka. Bagaimana perjalanan mereka begitu sulit, bagaimana perjalanan mereka begitu luar biasa seperti ini. Tapi apa? Tapi mereka bersabar. Mereka ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk jujur dan ikhlas di dalam perjalanan mereka. Itulah yang menjadikan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mereka jujur di dalam perjalanan ini. Kemudian wastami ila Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Coba kita dengarkan cerita Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan apa? Kharajtu min Misr wa ma'i jariyatun li. Kata beliau, aku keluar dari Misr dan bersamaku budak perempuanku. Apa yang dikatakan oleh beliau? Faraqtul bahra wa uridu Makkah li talabil ilmi. Aku naik laut, kapal laut, dan aku menginginkan kota Mekah untuk menuntut ilmu. Apa yang terjadi? Fagharaqat as-safinatu. As-safinah yaitu kapal itunya tenggelam. Kapalnya tenggelam. Fadhahabat minni alfan juz'in ay min al-ajza'il hadithiyah wasirtu ila jaziratin ana wa jariyati fama ra'ina fiha ahadan. Fadhahabat minni alfan juz'in, hingga akhirnya karena tenggelam
pergi dariku 1000 juz minal ajza'il hadithiyah. Tulisan-tulisannya itu yang sudah ditulis itu tenggelam semua. Karena apa? Ya sudah sentek kena air. Hingga akhirnya aku berada di sebuah jazirah, aku dan budak perempuanku. Fama ra'aina fiha ahad. Dan aku tidak melihat di pulau tersebut satu orang pun. Wa akhadhanil atshu falam aqdir 'alal ma'. Dan subhanallah, aku ngelak, haus, dahaga, dan aku enggak dapati air. Wa ujhibtu fawadatu rasi ala fakhida jariyati mustasliman lil maut. Hingga akhirnya apa? Aku gak kuat. Saking begitu hausnya, akhirnya apa? Dia letakkan kepalanya itu di pangkuan budaknya. Hingga akhirnya apa? Mustasliman lil maut, wis pasrah. Kalau seandainya kematian itu datang, ya sudah. Faida rajulun wajjani wa ma'ahu kuzun ay ina'un fihi ma. Ternyata datang seorang laki-laki, telah datang kepadaku, kemudian bersamanya apa? Bersamanya air di botol. Faqala li ishrab, dan mengatakan kepadaku apa? Minumlah. Fa akhadtul ina' fa syaribtu. Akhirnya aku apa? Akhirnya aku ambil dan aku minum. Tsumma saqaitul jariyah, kemudian aku beri minum budak perempuanku. Tsumma madar rajul, kemudian laki-laki tersebut pergi. Fama adri min aina ja'a wala aina dhahab. Aku enggak tahu laki-laki ini dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Saya enggak tahu. Hilang gitu saja laki-laki ini. Ini yang diceritakan oleh beliau Muhammad Ibni Nasr Al-Marwazi. Bagaimana beliau perjalanan ilmunya apa? Perjalanan ilmunya harus naik kapal dan tenggelam. Dan ini wanifillah rahimahullah jami'an, anak punya teman-teman orang Ethiopia. Punya teman-teman orang Ethiopia. Orang-orang Somali ketika di Yaman. Dan mereka yang paling banyak berteman dengan saya ketika di markas, ya mereka itu. Karena di markas yang saya duduk, temannya Ustaz Syekh Hudzaifah Usrati rahimahullah taala, orang Indonesianya itu enggak ada. Cuma saya sama teman saya berdua, sisanya itu orang Somal sama orang Ethiopia, ya. Saya tanya kepada mereka, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Mereka yang sudah sampai di Yaman dan belajar, mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dan yang paling kuat. Bagaimana ceritanya? Ceritain perjalanan saya untuk saya bisa belajar ke Yaman. Saya tahu di Yaman ini banyak ulama, tapi kita ini gak punya uang untuk apa? Untuk beli apa namanya? Iqomah, izin tinggal dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kita itu biasanya naik kapal. Naik kapal karena dari negeri Ethiopia ke Yaman itu gak begitu jauh. Naik kapal itu tumpuk-tumpukan. Nah, nanti di tengah itu biasanya apa? Harus ada yang dikorbankan, dilempar. Karena kapal itu biasanya sobek, tidak kuat. Itu apa? Siapa yang kalah, yang lemah, wis kejebur. Urusan meninggal, yo nggak tahu. Sudah gitu nanti setelah mendekati Aden, karena paling dekat ke Aden, dermaga paling dekat itu ke Aden. Itu mereka nggak punya iqomah, sehingga mereka itu apa? Harus loncat. Belum kelihatan, mereka harus loncat, harus renang ke daratan. Kenapa? Kalau mereka sampai dan bersandar, ya ditangkapi semua. Mereka nggak punya izin tinggal, nggak punya visa masuk Yaman. Ya, jadi harus apa? Mereka itu harus masuk, loncat dulu ke laut, renang. Nanti renangnya mereka bisa pisahin. Yang penting pokoknya seakan-akan mereka sudah berada di dataran Yaman, baru mereka dan di Demur atau apa dan lain sebagainya. Makanya saya ketemu sama mereka, Allahu Akbar walillahillah, pejuang semuanya. Ya. Mereka kalau belajar itu sampai saya punya teman namanya Adam itu datang, subhanallah, pengen belajar ke Yaman cuma pengen ngaji, belajar ngaji. Dulu saya ngajari Iqra gitu. Ngajari ngaji, meskipun kalau disalahin marah-marah. Subhanallah, rahimahullah meninggal. Beliau kena sniper ketika jihad bersama Houthi, meninggal. Jadi dikabarkan sama teman-teman sudah meninggal. Ini perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya kalau kita menuntut ilmu kok males-malesan gitu kan, jadi apa ya, rugi.
kita itu, saya punya teman-teman yang dari Libya. Mereka di zamannya Gaddafi, mereka sulit untuk menuntut ilmu. Ini perjuangan teman-teman di dalam menuntut ilmu. Akhirnya mereka pengen belajar ke Yaman dan dikasih visa. Apa yang mereka lakukan? Satu-satunya mereka harus umroh ke Mekah. Umroh ke Mekah. Ketika mereka umroh ke Mekah, mereka kabur untuk nyebrang ke Yaman. Bagaimana caranya? Mereka cerita bahwa bagaimana perjalanan mereka dari satu perbatasan ke perbatasan itu dikasih waktu hanya berapa menit supaya mereka lari sekencang-kencangnya. Kalau enggak apa? Meninggal. Urusannya nyawa. Karena mereka harus lari dari satu perbatasan perbatasan Saudi sama perbatasan Yaman. Hanya mereka untuk sampai kemana? Sampai ke tempatnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Harus seperti itu. Mereka harus siap apa? Siap nyawa. Dan itu yang diceritakan oleh mereka, bagaimana perjuangan mereka hanya bisa duduk menuntut ilmu, belajar bahasa Arab, nahwu, soroh. Mereka orang Arab, tapi mereka belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar usul salasa. Mereka belajar kitab kurikulum yang ada di tempatnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Itu yang mereka hadapi. Kadang mereka harus tiarap, jalan kaki tiarap itu begitu luar biasa. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan sama tentara yang ada di perbatasan. Dan mereka biasanya sudah calling-callingan. Nanti setelah melewati perbatasan Yaman, sudah ada yang menunggu mobil supaya masuk ke markasnya Syekh Mukbil. Ini bukan perjalanan yang mudah, itu perjalanan yang luar biasa. Itu yang menjadikan mereka semangat di dalam perjalanan dan sabar mereka dengan perjalanan tersebut. Dan itu yang subhanallah yang dinikmati oleh mereka ketika mereka menuntut ilmu. Bagaimana ilmu ini sulit untuk mendapatkannya, hanya untuk mengharapkan kepantasan supaya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal kita, bagaimana kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita menuntut ilmu, ya, negara dalam keadaan aman, kita bisa menuntut ilmu dari pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah dimudahkan tempat, dimudahkan bertemu dengan guru, dimudahkan dengan segala hal. Dan ini semua yang akan nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu yang kita pelajari. Anda masih ingat perjalanan bagaimana anak harus masuk ke Maghrib, ya. Ketika masuk ke Maghrib, subhanallah, supaya sampai ke tempatnya Syabul Hasan, perang di mana-mana, ya. Tembak peluru nyasar itu luar biasa, ya. Hingga akhirnya anak mau pindah ke tempatnya Syekh Abu Daifah Misrati. Sebagian teman-teman pindah ke tempatnya Abu Baidah Az-Zawi, itu lebih jauh lagi. Tidak ada lampu, tidak ada air, dan tidak ada apa-apa. Tapi teman-teman subhanallah, orang-orang yang mereka berusaha berjuang dan sabar dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih mereka. Mereka masih berjuang dalam perjalanan ini. Termasuk diantara husnudon saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih menolong ketika saya sudah banyak terkena fitnah dunia, yaitu apa? Di perjalanan anak di Yaman. Saya merasa perjalanan anak di Yaman itu banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala tolong saya dengan hal tersebut. Hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi ke perjalanan ini. Karena yang saya rasakan harus ke tempatnya Abu Dhaifah itu nunggu naik di atas tumpukan beras, tumpukan tepung, itu subhanallah harus dorong. Kalau mobil itu masuk ke padang pasir, kita harus turunkan semuanya itu. Karena apa? Mobil kalau sudah masuk ke padang pasir, kemudian di atasnya sudah tumpukan begitu luar biasa seperti itu, ya masa kita tinggalkan sopir sendiri? Enggak. Kita turunkan bareng-bareng, dorong bareng-bareng, kemudian naikkan lagi, nata lagi. Tapi semua itu adalah merupakan apa? Berusaha untuk kita memantaskan diri dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya beliau mengatakan wa rahimallahu ta'ala maqala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang mengatakan
man yastabir lil ilmi yadfar binailihi wa man yahtub al husana yasbir alal badli wa man lam yudallu nafsu fi talabil ula yasiran ya'ish dahran tawilan akhadulli. Kata penyair mengatakan, barang siapa yang tidak menyabarkan diri di dalam perjalanan ilmu, yafhar binailihi. Barang siapa yang menyabarkan diri di dalam perjalanan ilmu, dia akan mendapatkan hasilnya. Yafhar binailihi, dan dia akan menjadi orang yang beruntung mendapatkan ilmu tersebut. Wa may yahtub al-husana yasbir alal badri, dan barang siapa yang meminang sesuatu yang indah, maka dia harus sabar untuk berjuang mendapatkannya. Wa man lam yudallu nafsu fi talabil ula, barang siapa yang jiwa tidak pernah ditundukkan di dalam mendapatkan sesuatu yang tinggi, yasiran ya'ishu dahran tawilan akhadul, dia akan berjalan hidup sepanjang masanya bersama dengan kehinaan. Ini qanilillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang harus betul-betul bisa merendahkan diri di dalam perjalanan ilmu. Harus siap capek, harus siap sabar, harus siap bangun malam, harus siap semuanya. Disitulah akhirnya ya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmu. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tentang bagaimana para salafus saleh mereka sabar dalam beratnya perjalanan ilmu, ujian-ujian talabatul ilm, itu begitu sabar mereka di dalam menghadapinya, dan mereka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Disitulah kita juga harus berusaha untuk apa? Untuk berjuang mengikuti perjalanan mereka. Fa'ilam takun mitlahum fatashabbahu, kalau kita nggak bisa seperti mereka, maka fatashabbahu, kita ikuti perjalanan mereka. Seberat apapun perjalanan kita dalam menuntut ilmu, gak jauh lebih berat perjalanan mereka di dalam menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu merasakan berat, ingat perjalanan mereka di dalam perjalanan ilmu. Mereka jauh lebih berat. Apakah kita gak malu? Apakah kita gak merasa kecil dibandingkan dengan mereka? Baru seperti ini kita ngeluh, baru seperti ini kita merasa berat, baru seperti ini kita sudah angkat bendera putih. Mereka adalah orang-orang yang hanya memantaskan diri, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qanilillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang disampaikan oleh beliau, tapi punya makna yang begitu luar biasa di dalam perjalanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita di dalam perjalanan ilmu ini, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.